Boleh tahu dengan ibu siapa? Putri. Ibu Putri. Tempat tanggal lahirnya ibu berapa bu? 17 September Tahunnya? 97. Saya cek lahir doang ibu. Iya. Ya. Betul ibu. Anak ibu udah dikasih nama belum bu? Belum kepikiran sih. Iya nggak apa-apa. Yang penting ibunya sehat. Sebelumnya selamat ya bu. Ibu sudah berhasil melahirkan seorang putri yang cantik sekali. Nah, di sini saya ingin melakukan pemeriksaan pada bayinya ibu. Kemudian saya akan mengajarkan ibu salah satu teknik untuk menghangatkan suhu tubuh bayi ibu ya. Kalau gitu saya ambil bayinya dulu ya. Iya, sudah. Sambil saya siap-siap, saya nyerahin bayinya dulu ke ibu. Iya. Saya siap-siap dulu. Yang pertama saya mau menimbang bayinya dulu ya bu. Oh iya, sus. Ya sebentar. Sebentar ya bu. Sambil tiduran adik. Ditimbang dulu ya. Kalau ibu yang dirasain sekarang apa bu? Ya masih sakit sus. Masih sakit. Masih lemas tapi lagi bisa jalan aja sih. Iya nggak apa-apa bu, dicoba buat jalan-jalan ya bu, biar nggak kaku otot-ototnya. Iya. Pakai baju. Timbang dulu ya. 1850 gram bu. Iya sus. Nggak apa-apa nanti kalau udah di sini dikasih makanan tambah besar ya bu. Iya sus. Nah, saya sekalian mau cek suhu dulu nggih. Iya. Sambil saya pakaiin popoknya. Iya sus. Sambil dipegangin ya. Iya. Udah bunyi bu. Iya. Oh iya, suhunya 35 ya. Iya. Nah, Itu normal apa sus? suhunya agak rendah ya bu. Agak dingin anaknya. Ini juga saya lihat kulitnya agak dingin. Ibu baru pegang bu sampai besar. Iya. Terus agak pucat juga kulitnya bu. Iya. Nah, di sini nanti saya mau mengajarkan ibu bagaimana caranya untuk meningkatkan suhu tubuh anak ibu. Iya. Sebelum saya mulai nanti saya pasangin baju dulu supaya tidak dingin anaknya. Nanti kalau kita mau praktek bajunya saya lepas lagi bu. Saya mau ini ya bu, sekalian ukur lingkar kepala, lingkar lengan anaknya ibu dulu. Dilihat dulu ya.
Ini buat ngukur lengan, panjang lengan. Hmm, 7 cm Bu. Nah, ini mau ngukur lingkar kepalanya dulu nih. Punten ya Adik. Ya, 29. Kemudian tinggi badannya 45 cm nggih. Anaknya nanti calonnya tinggi Bu. Nah, setelah itu saya mau mengajarkan ibu salah satu teknik kanguru untuk menghangatkan suhu bayi ibu. Itu bahaya nggak sih? Tidak bahaya. Nanti ibu juga bisa melakukannya sendiri di rumah. Tapi untuk bajunya dicopot nih Bu, soalnya nanti prinsipnya itu kulitnya bayi bertemu dengan kulitnya ibu. Ibu boleh sambil dibuka, kebetulan ibu pakai baju yang dipancing kan, ibu boleh dibuka dulu Bu. Nah nanti ibu kalau nggak punya gendongan otomatis kayak gini di rumah, ibu boleh pakai jarit nih Bu, jarit yang biasa aja. Ini karena di rumah sakit kebetulan ada, kita pakai yang pintar. Nah ini Bu, ini udah dibuka ya bajunya. Nanti anaknya, bayinya itu ditaruh di tengah-tengah pas dada ibu nggih. Nah ini kepala anaknya boleh dimerengin Bu, supaya jalan nafasnya itu nggak kehambat. Boleh ke mereng kanan, mereng kiri, yang penting saluran nafasnya ini ya Bu aman nih. Nah ibu boleh sambil berdiri Bu, saya Pak. Nah ini mengikatnya boleh dua-duanya ke belakang, atau boleh yang satu buat bawah, terus yang satu ke atas. Kira-kira ibu nyamannya yang mana? Yang ke atas semua? Oke, ke atas semua ya. Talinya bebas ya Bu, yang penting kuat. Di sini saya makainya tali mati Bu, soalnya tali mati lebih kuat. Ini kalau misalkan pakai manual gimana? Yang pakai manual ini Bu, kan pakai jarit ya Bu, biasanya digendong biasa aja, nanti setelah itu baru dipakein baju kangurunya. Ini berapa lama sih? Untuk waktunya itu lebih lama lebih baik Bu. Yang penting nanti kalau misalnya kira-kira ibu capek atau anaknya kira-kira udah rewel, nggak mau, nggak nyaman, boleh ditaruh lagi udahan. Nah ini Bu, kalau misalnya ininya masih panjang, talinya boleh dilihat ke depan Bu, tapi ini karena udah cukup ya, nggak kepanjangan, jadi dikiniin aja. Untuk kaki bayinya yang penting kayak katak ya Bu. Oh iya.
Ini saya boleh panggil gitu nggak sih? Boleh, boleh. Nah, kalau udah terpasang, ini tinggal dipakein bajunya. Saya bantu ya, Bu. Punten Bu, sebentar. Ini kan ada talinya ya Bu, di baliknya diikat. Nah, satu lagi nanti diikatkan di sebelah. Nah, gimana Bu? Apakah nyaman? Iya, udah enak. Nyaman ya. Jadi nanti Ibu boleh melakukannya di rumah nanti kalau udah pulang dari rumah sakit. Nah, di sini nanti Ibu boleh dilakukan ya sehari 3 kali boleh gitu ya Bu. Nah, sekarang saya mau mengajarkan Ibu ya Bu terkait BBLR atau bayi prematur. Nah, sebentar nih saya rapi-rapi dulu. Ini saya punya video Bu lewat handphone sambil menonton video nih. Nih. Sebentar. Nah, jadi Bu, terkait BBLR itu berat badan lahir rendah. Jadi sebelumnya saya memberitahukan ya Bu bahwa anak Ibu itu kan mengalami bayi berat badan lahir rendah ya Bu, karena yang pertama anak Ibu lahir di usia kehamilan yang belum matang. Nah, yang kedua kebetulan berat badannya bayi Ibu itu 1850 gram tadi ya Bu. Jadi itu termasuk ke berat badan lahir rendah. Nah, apa itu berat badan lahir rendah? Nah, Ibu bisa sambil dilihat nggih. Berat badan lahir rendah atau biasanya itu BBLR ya Bu. Bahasa dulunya mungkin prematur, tapi kalau sekarang nggak digunakan bahasa prematur karena kalau prematur itu usianya itu kan kurang dari 38 minggu lahirnya. Nah, sedangkan kalau BBLR ini nggak selalu prematur, tapi hampir yang prematur itu pasti mengalami BBLR seperti itu. Nah, tanda gejalanya apa? Yang pertama itu karena tubuhnya lebih kurus, kurang dari 2.500 gram. Yang kedua itu karena lemak di tubuh itu sedikit Bu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada ukuran kepala lebih besar dari anggota tubuh yang lain. Tapi walaupun ukuran kepalanya lebih besar, bukan berarti karena ada penyakit tertentu nih Bu. Kemudian rambut halus atau apa ini banyak terdapat di dahi, pelipis dan lengan seperti itu tanda gejalanya. Kemudian juga kulitnya lebih tipis Bu, atau biasanya terlihat agak transparan seperti itu nggih. Nah, BBLR sendiri dibagi menjadi ada tiga. Yang pertama ini BBLR, di mana BBLR ini bayinya itu kurang dari 1.500 atau kisaran 1.500 sampai 2.500 gram seperti itu. Dan bayi Ibu juga termasuk ke BBLR yang pertama ya Bu, di kisaran 1.500 sampai 2.500 gram. Yang kedua ada BBLSR, yaitu berat badan lahir sangat rendah, kisaran antara 1.000 sampai 1.500. Yang ketiga itu ada BBLER yang ekstrim rendah gitu ya Bu, jadi kurang dari 1.500. Nah, penyebabnya
ada beberapa penyebab. Yang pertama itu dari faktor ibu. Faktor ibu bisa jadi karena waktu ibu dulu kehamilannya itu kurang nutrisi atau mungkin ada penyakit-penyakit lainnya sehingga mengakibatkan gizinya kurang, Bu. Gitu ya, Bu. Itu juga ada status ekonominya juga. Nah, seperti itu nggih, Bu, kurang lebihnya. Nanti Ibu boleh nonton lagi videonya, Bu. Ya nanti saya minta videonya sih. Iya, nanti saya kirimkan juga nggih. Iya. Nah, kalau gitu ada yang ditanyakan nggak, Bu? Belum sih, Sus. Ya, kalau belum itu dulu ya, Bu. Untuk anaknya nanti tetap seperti ini saja. Nanti kalau misalnya Ibu sudah capek, Ibu boleh melepas sendiri. Kalaupun Ibu susah untuk melepasnya, nanti bisa manggil saya untuk membantu melepaskan, ya. Kalau sudah cukup ya, Bu, saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih, Sus. Ya, saya pamit. Assalamualaikum. Salam.